Halo semuanya, jadi kali ini gue bakal ngejelasin soal energi potensial. Jadi energi potensial by definition adalah, sesuai definisinya adalah energi karena suatu objek itu punya ketinggian. Jadi misalnya energi adalah potensi buat kemampuan buat ngelakuin usaha gitu kan. Ya udah, jadi misalnya sebuah benda punya ketinggian, dia melayang gitu awalnya, terus tiba-tiba jatuh dari ketinggian H. Jadi dia ini punya potensi buat melakukan usaha lah istilahnya sampai ke sini misalnya. Kan ada usaha dari gaya gravitasi mg dan perubahan posisi sebesar misalnya H0 gitu. Nah, jadi ya udah dia punya potensi gitu loh buat ngelakuin usaha. Semoga make sense. Jadi secara matematis energi potensial bisa didefinisikan sebagai M massa benda dikali percepatan gravitasi dikali sama ketinggiannya gitu. Nah, misalnya ini agak tricky dikit. Misalnya reference point-nya adalah titik referensinya di sini. Di titik lu ngukur seberapa gede energi potensialnya di sini. Maka energi potensialnya adalah bukan M kali G kali H di ini. Jadi kalau titik referensinya di sini, energi potensial adalah M kali G kali H 0 di sini. Gitu. Ntar gue jelasin pas bagian di perubahan energi. Nah, kita langsung masuk aja ke perubahan energi. Jadi intinya lu note aja bahwa energi potensial adalah karena si bendanya punya ketinggian gitu, dia bisa ngelakuin usaha, ya udah punya potensi usaha gitu kan. Dalam hal ini energi potensial gravitasi yang gue maksud, gue agak menyimpang dikit nih, potensial gravitasi di sini karena ada energi potensial lain ntar. Nah, dalam hal ini persamaannya adalah M kali G kali H gitu. Nah, selanjutnya hukum kekekalan energi ini cukup menarik sih. Kekekalan energi. Jadi dia bilang, si hukum ini bilang kalau energi nggak bisa diciptakan. Dan nggak bisa dimusnahkan. Tapi dapat diubah bentuknya dari satu bentuk ke bentuk lain gitu, dapat dikonversi. Nah, misalnya gue pakai kasus contoh yang di sini. Gue pakai angka deh, misalnya ketinggian ini adalah 5 meter, masanya adalah misalnya 10 kilo. Dan pada saat di sini misalnya perubahan posisinya yang H0 ini adalah 3 meter maybe. Lalu gue pakai percepatan gravitasinya 10 aja. Nah, gue pengen nunjukin bahwa dalam kasus ini energinya bisa dikonversi gitu. Dalam hal ini adalah energi potensial bakal dikonversi jadi energi kinetik. Jadi gue pengen ngukur dari titik A ke titik B nih. Nah, energi potensial pada saat titik A adalah ya udah dia punya potensi sebesar M kali G kali H, ya kan? Nah, di titik B sampai titik B, nah gue ingetin lagi bahwa H-nya adalah H0 karena kita cuma ngukur dari A sampai B. Jadi yang 3 meter ntar bakal dipakai. Lalu kita pengen ngukur misalnya dalam hal ini adalah kecepatan pada saat titik B berapa. Nah, ya udah tinggal masukin setengah M V kuadrat, ya kan? Jadinya adalah V kuadrat pada saat B adalah 2GH
Udah sama yang kita pelajarin kemarin di kinematika. Ada nih di gerak jatuh bebas kalau nggak salah. H0. Jadi kecepatan pada saat titik B adalah 2 kali 10 kali 3. Udah. Jadi V-nya adalah akar 60. Kalian hitung sendiri lah berapa tuh meter per second. Nah, gue pengen nunjukin lagi kasus bahwa ini nih cuma mandang posisi aja, bahwa energi potensial cuma mandang posisi. Misalnya, ini roller coaster nih. Ini permukaan tanah misalnya. Ketinggian ini adalah misalnya 10 meter misalnya. Ketinggian ini adalah misalnya 5 meter. Enggak, jangan 5 meter deh. 4 meter. Nah, kita pengen ngukur kecepatan pada saat di titik B misalnya. Di titik A ya. Di titik A misalnya diem deh. Nah, caranya ya udah pakai hukum kekekalan energi juga. Pada saat titik A dia punya energi potensial gitu kan. EP pada saat titik A. Pada saat titik B energinya adalah dia punya energi potensial juga sih, tapi gue lebih suka pakai selisih aja, tapi biar buat nunjukin gini aja deh. Misalnya pada saat titik A dia diem tadi ya, gue contohin, dia cuma punya energi potensial. Pada saat titik B dia juga punya energi potensial sama bumi. Kali ini gue nunjuk titik referensinya adalah bumi. Ini sebenarnya suka-suka lu sih, nunjuk titik referensinya. Gue contohin, pertama adalah permukaan bumi. Jadi dia punya energi potensial pada saat titik B dan punya kecepatan juga pada saat titik B kan. Pada saat titik A dia diem. Ingat lagi. Jadi pada saat titik A, M kali G kali HA. M-nya adalah misalnya 10, G-nya 10 juga. M kali G kali HB tambah setengah MV kuadrat. M-nya bisa kalian keluarin, ntar tinggal coret-coret gitu kan, difaktorin. Lalu G kali HA sama dengan G kali HB tambah setengah V kuadrat. Ya enggak? Jadi V kuadratnya adalah ntar 2G HA kurang HB. Bisa kalian matematikanya nih. Nah, jadinya 2 kali 10 kali 10 kurang 4. 2 kali 10 kali 6 akar 120 ya, jadi ntar V-nya. Gitu. Nah, sekarang gue pengen nunjukin kalau titik referensinya adalah yang di sini. Jadi ini dianggap titik 0. Kalau ini titik 0 nih kan, maka di sini adalah titik 6 meter doang kan. Karena dari sini ke sini cuma 6 meter. Sekarang gue kerjain misalnya di sini. Pada saat titik A dia punya energi potensial. Pada saat titik B dia cuma punya energi kinetik. Dia nggak punya energi potensial karena ini adalah titik 0 dianggapnya. Maka energi potensial pada titik A adalah M kali G kali H A. Ini setengah M V kuadrat. G-nya oke, kita selesaikan dulu formulanya. Jadi V kuadrat sama dengan 2G HA ya kan. Maka 2 kali 10 kali HA-nya karena titik referensinya tadi di sini. Ya kan? Ya udah, tingginya cuma 6 meter. Nah, jadi V adalah akar 120. Hasilnya sama kan? Nah, itu sih gue pengen nunjukin bahwa energi potensial sebenarnya ya udah tergantung lu ngukur titik referensinya di mana sih. Ini titik referensi yang gue tentuin di sini. Bebas lu nentuinnya gimana. Yang penting makin gampang dah ngerjain soalnya. Itu doang sih buat ngejelasin konsep dari energi potensial dan hukum kekalahan.